Selamat datang. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Kisah Kopassus memburu Mbah Suro, dukun sakti, kebal peluru, dan senjata tajam sempat hilang misterius. Komando pasukan khusus Kopassus TNI Angkatan Darat memiliki kemampuan yang luar biasa. Banyak cerita keandalan Kopassus dalam menghadapi musuh negara, termasuk diantaranya ketika Kopassus diturunkan untuk menghabisi Mbah Suro, dukun berilmu hitam, kebal senjata tajam, dan senjata api. Kisah perburuan Kopassus menumpas Mbah Suro dilakukan tak lama setelah peristiwa genting Gerakan 30 September atau G30S. Buntut dari penculikan jenderal oleh Partai Komunis Indonesia adalah dilakukannya operasi penumpasan PKI secara besar-besaran. Ketika itu komando pasukan khusus Kopassus sempat menghadapi simpatisan PKI yang dikenal kebal senjata. Kisah ini dikutip dari buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Berkobarnya tragedi G30S yang menculik para jenderal pada 30 September 1965 memang berbuntut panjang. Satu di antaranya adalah perburuan terhadap mereka yang dianggap sebagai anggota maupun simpatisan PKI. Perburuan dan penangkapan itu dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia diduga sebagai basis PKI. Saat itu, pada 1967, perburuan terhadap simpatisan dan anggota PKI dilakukan di kawasan yang terletak antara Cepu dan Ngawi, tepatnya di desa Ninggil. Nama asli Mbah Suro adalah Mulyono Surodiharjo. Mbah Suro merupakan seorang mantan lurah yang dibebas tugaskan akibat kesalahannya sendiri. Setelah lengser sebagai lurah, Mbah Suro membuka praktik sebagai dukun yang mengobati orang sakit. Namun belakangan beredar kabar kalau Mbah Suro juga dikenal sebagai dukun kebal, hingga ia disebut sebagai Mbah Suro atau Pendeta Gunung Kendeng. Pergantian nama baru menjadi Mbah Suro juga diikuti dengan perubahan penampilannya. Salah satunya adalah memelihara kumis tebal dan rambut panjang. Mbah Suro melakukan berbagai kegiatan yang berbau klinik dan menyebarkan kepercayaan Jawa Dipa. Mbah Suro juga sering memberi jambi-jambi atau mantra air kekebalan kepada para muridnya. Banyak pengikutnya yang percaya diri mereka telah menjadi kebal terhadap senjata tajam dan senjata api. Pemerintah, khususnya pihak militer, melihat Mbah Suro telah ditunggangi oleh PKI. Menurut Hendro, penutupan itu terpaksa dilakukan melalui jalan kekerasan. Pangdam terpaksa memerintahkan agar penutupan dilakukan dengan jalan kekerasan karena segala upaya jalan damai yang ditempuh telah menemui jalan buntu, tulis Hendro dalam bukunya. Akhirnya Kodam 7 Diponegoro beserta satu kompi RPKAD, sekarang Kopassus, di bawah pimpinan Faisal Tanjung menyerbu padepokan Mbah Suro. Mbah Suro pun berhasil ditaklukkan dalam penyerbuan itu. Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.